Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Tempat tepungnya tak pernah kosong sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkan Nabi Elia. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Sungai Kerit menjadi kering sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan daku, Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarkanlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita?
Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada yang mereka berikan di saat mereka kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah cahayamu hendaknya bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamulah garam dan terang dunia. Kita bersama-sama dalam bacaan harian mulai kemarin dan ke depan bersama-sama diajak merenungkan khotbah di bukit Matius bab 5 sampai bab 7. Dan kalau kita ingin mengenali pokok-pokok dan cara hidup yang dikehendaki Yesus, yaitu pembaharuan hidup kita, dasarnya kita temukan dalam pengajaran Yesus, khotbah di bukit, Matius 5 sampai 7, bab 5 sampai bab 7. Disitulah Yesus mau menarik garis kebaharuan hidup yang ditawarkan. Bukan sebagai serangkaian aturan-aturan, tapi sebagai sebuah cara hidup. Dan itu dimulai kemarin, gambaran hidup dalam kerajaan Allah yang diberi nama berbahagialah. Dan hari ini boleh dikatakan sebagai gambaran profil seorang murid Yesus, yaitu seorang yang mampu menjadi garam dan terang
Dua hal yang sangat penting dan bagian tak terpisahkan dari hidup keseharian kita. Terang, di mana itu sungguh kita butuhkan, karena separuh dari hari kita itu disebut malam. Kita butuh lampu, penerangan, maka muncul banyak juga penemuan, akhirnya juga ada listrik dan seterusnya. Demikian juga garam. Garam yang penting bagi kehidupan kita. Maka kalau orang mengatakan hidup ini menjadi hambar, serasa makan sayur tanpa garam. Dan persis itu yang ditunjukkan Yesus. Kita diajak untuk menjaga nyala itu dan menjaga rasa asin itu. Maka ini bagi kita merupakan sebuah profil, gambaran dasar seperti apa yang diharapkan seorang murid Yesus itu. Seorang yang percaya kepada Yesus, dan itu kita ungkapkan dalam iman kita, dalam syahadat, kredo, aku percaya. Tetapi itu harus berbuah dalam pembaruan hidup sehingga hidup kita menjadi kredibel, dapat dipercaya. Dan karena kita dapat dipercaya, itu yang diharapkan dari kita semua, yaitu kita bisa berkontribusi sebagaimana lampu yang menyala, menerangi, demikian juga garam membuat seluruh masakan menjadi lezat, bisa berkontribusi. Maka kita diajak untuk menegaskan sejak awal, memperjelas kita semua. Kalau di dalam bahasa marketing, itu kita punya profilnya, sekaligus juga kita mampu membuat diferensiasi. Garam itu diferensiasinya asin. Kalau manis itu gula. Ini bukan dalam rangka berkompetisi, tetapi menjaga jati dirinya. Merawat sehingga tetap asin. Dan karena asin, maka bisa berkontribusi. Kalau tidak, dikatakan dia sendiri, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Maka karena itu kita diajak untuk mempertegas jati diri kita, profil dasar kita, seorang murid Yesus yang mampu menjadi terang ketika gelap, tetapi juga bisa berkarya dalam senyap, tetapi sungguh memberikan dampak yang nyata, sebagaimana garam itu senyap, tidak kelihatan, melebur, tetapi lalu memberikan cita rasa. Dan untuk itulah kita diajak menjaga itu, merawat itu. Kita diajak mengenali keunikan dan khas kita, diferensiasi kita, positioning kita. Tapi lalu di situ juga kita diajak menjaga integritas. Berarti kualitasnya terjaga, kompetensinya terasah, dan kapabilitasnya juga bertumbuh. Hanya dengan cara itu maka kita mampu membangun kepercayaan, kredibilitas, dan karena itu kita bisa berkontribusi, kita bisa menjadi terang dan bisa menjadi garam di tengah dunia. Maka sebagai orang Kristiani, perspektif kita, kalau situasi sekitar kita itu gelap gulita bahkan, maka pertama-tama kita wajib mencurigai diri sendiri. Jangan-jangan aku yang diberi lilin
tetapi tidak nyala. Lebih parah lagi, tidak nyala pas dibutuhkan. Nah, maka pada malam Paskah itu Kristus cahaya dunia, dan kita menyulut lilin itu pada lilin Paskah, dan lalu kita saling membagikan cahaya itu. Tetapi kalau lilin itu tidak bercahaya, maka ya tidak ada gunanya. Maka kegelapan pada dirinya tidak ada. Yang ada adalah tidak adanya terang. Dan kalau lingkungan sekitar kita itu gelap gulita, jangan-jangan kita yang diberi terang itu tidak bercahaya. Atau kita yang adalah garam itu tidak asin lagi. Maka ada ungkapan, daripada mengutuk kegelapan, daripada meratapi, menangisi, komplain terhadap kegelapan yang ada, lebih baik kita mulai menyalakan lilin sehingga teranglah di sekitar kita. Dan gambaran itulah yang diharapkan juga kita hidupi. Bagaimana bisa menjadi terang dan garam. Bacaan pertama bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Pengalaman janda Sarfat dan Elia tadi. Justru kita akan menjadi terang kalau kita mampu dan berani membuat pilihan-pilihan, yaitu belajar berbagi sekarang dan bukan tarso-entarso, dan bukan nanti kalau. Nah, seringkali kita mengatakan saya akan berbagi nanti kalau saya sudah berlimpah. Maka berbagi ya kini. Juga kalau kita semua sedang susah, sedang kekurangan, sedang kesulitan. Dan kita akan menjadi terang kalau kita juga berani berbagi yang terbaik. Bukan sisa-sisa, bukan bekas, bahkan yang kita butuhkan. Tapi itu kita bagikan. Kalau kita membagikan yang kita sudah tidak butuhkan, ya lebih gampang. Tapi ujiannya justru apakah ketika kita sungguh ada dalam kekurangan masih mampu berbagi. Ketika kita juga sungguh membutuhkan, kita pun juga rela berbagi. Maka berbagi itulah salah satu yang mencirikan karakter dasar, watak dasar seorang Kristiani. Kalau kita mampu demikian, maka kita sungguh akan menjadi terang dan garam dunia. Semoga sebagaimana harapan Yesus, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu di surga. Dimuliakanlah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.